Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rianti, guru pendidikan Pancasila di MTS Negeri 4 Lampung Selatan dan mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980271615. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025 akan melaksanakan uji kinerja UKIN pada kelas 9 dengan materi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, mari kita semua berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya Azmi. Pimpin. Istiqah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dulu dan Hari ini kita akan mengecek kehadiran kalian. Bisa temennya yang nggak sekolah hari ini izin ada? Ada. Siapa? Nabila sama Aldi, Bu. Nabila sama Aldi. Selanjutnya yang tanpa keterangan ada? Ada. Yang sakit ada? Ada. Siapa? Dwi sama Malik. Dwi sama Malik. Dwi sama Malik ya. Kita doakan semoga teman kalian cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali ya. Selanjutnya coba kalian perhatikan di bawah-bawah meja kalian, di laci masih ada nggak sih sampah? Masih ada? Coba kalian lihat lagi, pakaian kalian sudah rapi nggak sih? Rapi sudah. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan semangat nasionalisme di diri kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hilangkan bukit tanahku, bangsaku, airku semuanya. Bangga di mana bangga pada untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita ada kesepakatan kelas kita hari ini. Pertama, Datang tepat waktu, kembali pada situasi khusus tahun depan. selanjutnya, Menghormati ibu dan teman sekelas. selanjutnya lagi, Tidak bicara satu menjelaskan. selanjutnya lagi. Mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Nah, itu kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Mana setuju tidak? Setuju. Sekarang Ibu mempunyai pertanyaan pemantik ya. Waktu di kelas 7, kalian dulu pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya tentang pengertian hak dan kewajiban. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban? Ibu, Ya, Sipa, coba. hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Ya. Ada yang lain lagi? Saya, Bu, Ya, coba Putri. hak adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan terima. Ya, terus? Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, bagus Putri dan Sipa. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sementara kewajiban segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab.
dilaksanakan atau diterapkan di lingkungan mana saja? Saya, Bu. Siapa Rasya ya? Ya, Bu. Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Bagus. Tepuk tangan buat Rasya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Ya. Selanjutnya peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, di situ adalah tujuan pembelajaran kita untuk meningkatkan semangat kita belajar. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya? Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Ayo, sudah? Udah bisa ya? Sudah semangat? Sudah. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Di sini Ibu Yanti ada video pembelajaran ya tentang pelanggaran hak dan kewajiban siswa di sekolah. Ya, di situ nanti kalian amati, kalian perhatikan karena di situ Ibu akan bertanya kepada kalian tentang video yang sudah kalian lihat. Perhatikan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Nggak tahu Bu, belum lagi. Bu, mereka yang berangkat. Saya yang tunggu mereka. Ya, Bu. Ini mereka tambahin pada saya tadi. Jadi kita suka orang saya, apa yang kita ada yang terakhir. Nah, kamu. Dan saya akan masuk lagi, kalian akan juga. Jadi apa yang tahu, kalian akan juga. Kalian tahu? Menonton video pembelajarannya ya. Apa yang kalian amati tadi? Siswa tersebut ngapain? Membolos pelajaran. Jadi perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ya, apa sih yang kalian ketahui tentang dampak negatif apabila kita membolos? Siapa coba yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, coba Nak. Merugikan Merugikan masa masa depan. depan. Jadi kalau kita membolos kita akan merugi karena kita tidak dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Tidak disukai teman dan guru. Tidak disukai oleh teman dan guru. Ini di sini materi kita adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Tadi sudah Ibu jelasin juga ya tentang tematik tadi. Ini Ibu tanya lagi, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya mendapatkan pendidikan di sekolah ya. Selanjutnya kewajibannya datang ke sekolah dan belajar. Itu contoh-contoh hak dan kewajiban. Selanjutnya hak dan kewajiban ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Contoh hak di sekolah itu kita mendapatkan teman yang baik. Selanjutnya mendapatkan pelajaran atau ilmu dari guru. Terus kita menggunakan fasilitas sekolah seperti meja, kursi, papan tulis atau sebagainya. Itu kita dapat memiliki, kita mempunyai hak fasilitas sekolah. Selanjutnya kita boleh meminta hak dan kewajiban tetapi dengan sopan dan baik. Itu contoh hak di sekolah. Sementara
sopan, diperhatikan ya. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Apabila ada sampah di kelas, kita harus membersihkannya. Nah, kewajiban harus dilakukan supaya sekolah menjadi nyaman dan aman. Nah, selanjutnya kita juga memiliki hak dan kewajiban di rumah. Apa hak kita di rumah? Hak kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan yang bergizi, tempat tinggal, ya, mendapatkan tempat tinggal. Nah, selanjutnya kewajiban kita di rumah itu apa? Kewajiban kita di rumah membantu orang tua, menghormati orang tua, menjaga adik di rumah, ya. Selanjutnya kita merapikan mainan setelah bermain. Itu hak dan kewajiban di rumah. Mengapa harus seimbang? Mengapa hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang? Karena akan terciptanya keadilan untuk semua. Selanjutnya lingkungannya nyaman, selanjutnya bertanggung jawab. Nah, kalau adil, semua adil, apa sih hak dan kewajiban kita laksanakan secara seimbang, maka hak dan kewajiban itu akan kita rasakan bersama, ya. Selanjutnya di lingkungan nyaman. Nah, kita itu bisa membuat lingkungan nyaman di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, ya. Nah, selanjutnya di sini kita dari kecil udah punya, kita sudah belajar bertanggung jawab. Ya, kita sudah belajar bertanggung jawab kalau hak dan kewajibannya dilakukan secara seimbang. Jadi kalau hak dan kewajiban kita lakukan secara seimbang, itu akan terciptanya terciptanya keadilan di rumah, di masyarakat, selanjutnya lingkungan nyaman, selanjutnya belajar bertanggung jawab. Nah, berarti kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Selain hak dan kewajiban kita lakukan di sekolah dan di rumah, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban di masyarakat. Contohnya bermain di taman, ya. Kita menggunakan fasilitas umum di taman. Tetapi kita mempunyai kewajiban, kita boleh bermain di taman, tetapi kita memiliki kewajiban menjaga fasilitas di taman tersebut. Tidak boleh merusak. Selanjutnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah hak dan kewajiban di masyarakat. Ada juga kita harus kewajiban kita juga kita harus bergotong royong menjaga kebersihan tersebut, ya. Selanjutnya sehari penuh hak dan kewajiban itu harus kita imbangi. Sehari penuh kita harus mengimbangi hak dan kewajiban. Pada pagi hari ada subuh, itu jam 4 subuh kalian sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh, membersihkan tempat tidur, membantu orang tua, menyapu, mengepel, selanjutnya memasak, mencuci piring, apalagi menyapu. Nah, itulah kalian pada pagi hari membantu orang tua. Setelah itu kalian beraktivitas untuk bersekolah di waktu pagi. Jam 7 pagi kalian sudah siap-siap untuk berangkat sekolah. Kalian berangkat sekolah itu di sekolah kalian memiliki hak dan kewajiban lagi. Hak untuk belajar, ya. Kewajiban untuk belajar, hak kalian mendapatkan fasilitas. Selanjutnya mendapatkan teman yang baik, ya, itu hak kalian di sekolah. Nah, selanjutnya kalian sudah belajar di sekolah, mendengarkan guru berbicara, ya. Nah, selanjutnya sekitar jam 3 kalian pulang dari sekolah, ya. Kalian tuh di sekolah sudah melaksanakan hak dan kewajibannya, ya. Kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban di sekolah sudah kalian jalankan. Kalian pulang ke sekolah, kalian beraktivitas lagi melaksanakan hak dan kewajiban, yaitu dengan mandi sore di rumah, sholat asar. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang Ibu katakan tadi, kalau kita menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, akan terasa suasana nyaman, tertib, aman, adil dan terkendali. Ini Ibu akan membagikan kalian kelompok 1, 2, dan 3, ya. 1, 2, dan 3. Ibu akan membagikan
LKPD kalian. Kelompok 1 pelanggaran hak dan kewajiban di sekolah. Yang kelompok 2 ini pelanggaran hak dan kewajiban di rumah. Selanjutnya kelompok 3 pelanggaran hak dan kewajiban di masyarakat. Kelompok 1 selanjutnya ini kelompok 2. Jadi kelompok ini di LKPD ini. Di LKPD ini ada petunjuk pengerjaannya di situ. Bukan loh. Lupa tulis pokoknya, pokoknya. Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Suaranya dibesarkan ya, biar teman-temannya mendengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 9A. Kami di sini akan mempresentasikan LKPD kelompok tentang pelanggaran hak kewajiban di sekolah. Beberapa siswa di MTS Negeri 4 Lampung Selatan merusak fasilitas sekolah seperti meja, Suaranya digedein lagi nggak biar temannya dengar. meja, kursi, dan dinding kelas. Selain itu, beberapa siswa membuang sampah sembarangan dan tidak mengikuti jadwal piket. Hal ini menyebabkan sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk belajar. 1. Identifikasi masalah yang terjadi dari kasus di atas. Siswa membuang sampah sembarangan, siswa tidak melaksanakan jadwal piket, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman, fasilitas sekolah rusak, meja, kursi, dan dinding. 2. Analisis pelanggaran hak dan kewajiban. Hak siapa yang dilanggar? Hak siswa lain untuk belajar di lingkungan yang bersih dan nyaman. Hak guru untuk mengajar lingkungan tertib. Kewajiban yang diabaikan. Kewajiban menjadi kebersihan dan keamanan sekolah. Kewajiban mentaati tata tertib sekolah. Kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Nomor 3, Pasal Undang-Undang 1945 terkait hak dan kewajiban. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nomor 4, peta konsep permasalahan masalah pelanggaran hak dan kewajiban dan dampak solusi. Suaranya digedein lagi ya. Peta konsep permasalahan perusakan fasilitas sekolah. Masalah fasilitas rusak, meja dan kursi dicoret-coret, dinding rusak, sampah berserakan, pelanggaran hak dan kewajiban. Hak diskusi, belajar nyaman, kewajiban mengajar dan fasilitas. Ini lagi ke dampaknya apa? Dampaknya lingkungan kotor dan tidak nyaman belajar. Apa tadi hasil yang buat ini? Belajar apa ini? Terganggu. Selanjutnya apa lagi? Siapa yang buat ini tulisannya? Biar apa ini? Biaya perbaikan menurun ya dia. Selanjutnya apa lagi? Solusinya apa? Di situ ada solusinya apa di situ? Menjaga fasilitas sekolah pada tempatnya. Oke. Itu ya, kita konsepnya. Selanjutnya apa lagi, Nak? Nomor 5, mencari kasus nyata di lingkungan sekolah. Tuliskan contoh kasus nyata lain yang pernah terjadi di lingkungan sekolah. Siswa mencoret-coret dinding kelas atau meja. Siswa menumpuk sampah di pojok kelas tanpa dibersihkan.
adalah fasilitas lingkungan sekolah. Nomor 7, pemecahan masalah. Tuliskan solusi agar kejadian seperti kasus di atas tidak terulang. 1. Mengadakan piket harian dan pengawasan guru. Memberikan sanksi tegas bagi perusak fasilitas sekolah. Menempelkan poster untuk menjaga fasilitas sekolah dan lingkungan sekolah. Hasil presentasi kami tadi ada persilakan untuk teman-teman memberikan tanggapan yang baik, pertanyaan atau prasaran serta sanggah. Saya. Dari kelompok 2 ingin bertanya, apa pertanyaannya? Apa penyebab utama siswa merusak fasilitas sekolah? Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab siswa. Kurangnya? Rasa tanggung jawab. Ya, selanjutnya. Lemahnya pengawasan dari pihak sekolah. Ya. Tidak ada sanksi tegas. Gimana dengan pertanyaan bisa diterima? Bisa. Gimana kelompok 2 bisa terima dengan pertanyaan ini jawabannya? Bisa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2. Ayo, maju. Itu namanya di suaranya gede nak, supaya teman-teman yang lain mendekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran siswa mampu mendapatkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang di lingkungan rumah. Siswa dapat menganalisasi khusus pelanggaran hak dan kewajiban di rumah. Identifikasi masalah yang terjadi, rumah menjadi kotor dan lingkungan tidak sehat, pekerjaan terbengkalai dan suasana keluarga tidak nyaman, administrasi pelanggaran, hak siapa yang dilanggar, adik-adik membuang sampah sembarangan, kakak adik yang Jawaban dari kelompok 2 bisa diterima dengan kelompok 1 dan 3? Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Coba lanjutkan nak. Demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 presentasikan ke depan permasalahan yang kalian hadapi. Ayo. Suara sifatnya digedein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 9. Kami di sini akan mempresentasikan LKPD, kelompok tentang pelanggaran hak dan kewajiban di masyarakat. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi masalah yang muncul akibat pelanggaran hak dan kewajiban lingkungan masyarakat dengan Langsung diajak ya kasus masalah yang terjadi dari Kanija. Warga membuang sampah di sungai, tidak ada kerja bakti sehingga selokan tersumbat. Lingkungan kotor dan bau, berpotensi banjir. Analisasi pelanggaran hak dan kewajiban hak warga lain untuk tinggal di lingkungan bersih dan sehat. ya lanjut. Pasal UUD 1945 terkait hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hidupan yang layak. Nanti pada konsepnya kalian konsep kalian tentang pelanggaran hak dan dari masyarakat ya. Selanjutnya
ya. Yang nomor 2 Rasya, ayo bertanya. Hak masyarakat apa yang terganggu akibat perbuatan warga tersebut? Hak untuk menikmati lingkungan. Suaranya dikecilin, jawabannya nggak kedengeran. Ayo. Hak untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Hak atas kesehatan dan lingkungan bersih. Jadi itulah jawaban dari teman-teman kalian. Bisa diterima tidak nomor 2? Langsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kalian semua sudah presentasi ke depan 1, 2, dan 3. Ibu relate kita ice breaking lagi tentang lagu hak dan kewajiban yang selalu kita nyanyikan. Coba. Adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antara adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin, patuhi orang tua, di sekolah belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan. Di sini Ibu ada evaluasi. Jadi di sini ada kewajiban dan hak, ya. Ada kewajiban dan hak. Di sini ada perwakilan paling 3 orang ya setiap kelompok ya. Kalian taruh di sini yang mana hak dan kewajiban di sekolah, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, coba kelompok 1 maju 3 orang saja ya. Kalian cari di sini. Kelompok 1, ayo bagi ke depan, kalian tempelkan hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban di sekolah kalian tempelkan. Ada hak dan kewajiban. Boleh satu-satu, ada hak dan kewajiban. Ya. Kewajibannya mana? Satu lagi kewajibannya. Ayo. Dan kewajiban di masyarakat sudah ditempelkan oleh teman kalian. Haknya bisa menggunakan fasilitas umum ya. Nah, kewajiban kita untuk menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Nah, di sini kalian sudah melakukan evaluasi, berarti kalian sudah memahami pelajaran hari ini. Ya, di sini Ibu ada pertanyaan refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sangat senang. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian, menarik tidak? Iya, soalnya apa harapan kalian ke depannya? Kesimpulan kita hari ini adalah hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara selanjutnya hak dan kewajiban diterapkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu tanya kepada kalian tentang kesulitan pembelajaran hari ini. Apa kira-kira kesulitan yang kalian hadapi hari ini? Apa? Tugasnya sangat menantang, tapi saya bisa menyelesaikan bersama teman. Ya, jadi tugasnya menantang, tapi bisa diselesaikan bersama teman-teman. Kita untuk pembelajaran minggu depan itu kalian pelajari di rumah. Ada minggu depannya lagi kita sudah mempersiapkan pembelajarannya tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945.
sebagainya. Ketua kelasnya kita lihat pada hari ini ucapkan terima kasih. Coba ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Istiqlal dan juara. Bismillah.